Yang terhormat Bapak Dr. Nazarudin, Bapak Dr. Nazarudin Musa MDis PhD. Yang terhormat Bapak Muhammad Badri SS MPcom, serta Bapak Ibu dosen Ilmu Perpustakaan dan hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Dosen Ilmu Perpustakaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan tema Manajemen Pengetahuan dan Penguatan Ilmu Perpustakaan di Era Artificial Intelligence dalam bingkai moderasi beragama dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Profesor Dr. Nurdin Maulud SAG SSMA dipersilakan. Di Kota Padang, kawan-kawan cari ketua. Saya ucapkan selamat datang, sehat selalu untuk semua. Saya pernah di sini ya. Kalau di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada para narasumber, Bapak Dr. Nazarudin dan Bapak Muhammad Badri, dan juga yang kami hormati ya, panitia yang telah bekerja keras. Yang udah ada mentah-mentah ya, sehingga kemudian acara ini bisa terlaksana. Dan juga yang kami hormati Bapak Ibu para ketua departemen, divisi, asosiasi dosen ilmu perpustakaan ASDIP PTKI, yang kami hormati juga Bapak Ibu anggota ASDIP dan juga Bapak Ibu dosen yang yang alhamdulillah bisa bersama-sama pada kesempatan ini acara yang begitu padat ya, karena ada dua kegiatan. Saya kira itu ya, karena dua kegiatan, jadi dia yang ikut ada mungkin sudah mulai doyong gitu kan, jadi semuanya sudah mulai berkurang gitu kan. Nah, sementara alhamdulillah yang baru datang lagi semangatnya gitu kan, mudah nggak terinfeksi gitu kan, dari semangat yang sebenarnya sebagai awal ya. Alhamdulillah kita patut bersyukur karena rencana Rakernas ini bisa dilaksanakan, dan ini adalah Rakernas kedua, dan juga Rakernas tempat lahirnya cikal bakal dari ASDIP ya, itu 2015 ya, dan karena itu saya kira tepat sekali ya diadakan di sini ya, istilahnya mengingat kembali bahwa kegiatan di Padang ini saya kira luar biasa telah melahirkan ASDIP ya. Seandainya nggak ada itu saya tak ngerti ada nggak ya. Nah, karena itu ini sangat luar biasa, patut kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menginisiasi lahirnya ASDIP, dan juga kemudian tuan rumah ini ya, mengposi ya, untuk kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan sesuai dengan yang kita rencanakan ya, sesuai dengan kesepakatan kemarin bahwa kita akan melakukan dibarengkan dengan hadiah, dengan harapan supaya tidak perlu mengeluarkan lagi SPPD ya. Teman-teman itu ada, kalau nggak salah adik-adik itu ada banyak ya. Dengan harapan itu supaya tidak duplikasi pengeluaran untuk asosiasi gitu kan.
Nah, tapi karena berbagai hal ya yang tidak pernah diprediksi ya, ada yang ternyata juga sudah datang tapi akan pulang segera karena kurang penting gitu kan ya. Tapi kalau penting itu dan ya katakanlah kayak darurat ya, apalagi sudah beli tiketnya kan nggak mungkin kan ya, nggak mungkin diurut lagi gitu kan. Nah sehingga nanti tentu kita akan mendiskusikan Rakernas ke depannya mau seperti apa lagi nanti. Nah itu nanti juga perlu kita agendakan. Tapi mungkin yang perlu saya karena tidak bisa selalu banyak ya perlu komentar yang temanya, tapi saya kira itu satu tema yang sangat representatif dan mengikuti irama dari tema yang ada di Adia, dan ternyata itu diskusinya nyambung ya. Jadi antara satu nafsu dengan nafsu yang lain ternyata punya red line yang sama. Nah, sebenarnya itu kan penting untuk kita lakukan ke depan. Nah, ini yang jadi nanti setelah ini ya ada beberapa agenda sebenarnya, tapi karena kejar-kejaran maka saya kira nanti tidak menjadi masalah kita tidak laksanakan semua sebagaimana pada Rakernas lalu juga ternyata tidak bisa dilaksanakan semua. Itu wajar ya sebagai manusia dan keterbatasan banyak. Nanti ADRT ini saya kira penting ya, nanti karena masukan itu kadang masukan dari Pak Khatib ya, ahli ya, dia sudah biasa jadi konsultan untuk ya ADRT hukumnya hukum, dia mengerti banyak bahasa hukum ya. Nah itu tetapi waktu itu masukannya baru masuk ke saya ketika sudah kita Rakernas. Saya bilang nggak bisa kita mengikuti tanpa harus melalui Rakernas, nggak bisa menganulir apapun ya, karena itu kesepakatan bersama, tidak boleh dianulir oleh hal-hal yang dibuat gitu kan. Kalau memang kita mau mengubah dan itu adalah hasil kesepakatan Rakernas, maka kita harus mengadakan Rakernas. Kalau memang itu sangat urgen, nggak harus menunggu setahun kan. Nah itu. Kemudian ini juga yang tindak lanjut kolaborasi nanti akan kita ada ya, juga akan masuk agenda. Nah kemudian nanti juga yang perlu kita, karena ada tidak lanjut kemarin itu, kalau perlu kolaborasi yang kita tanda itu bisa sampai pada rekannya. Nah kita nanti bagaimana rekannya semuanya. Kemudian tambah informasi nanti juga ada ini, saya kira ada tadi yang masukkan ini asli ini belum punya CPL ya, memang butuh waktu ya, nanti juga bisa kita jadikan agenda. Kemudian juga ada kemarin saya ketemu ini nama Prodi IPI yang nomenklatur kemenang itu juga katanya nggak diterima oleh DITI, nggak boleh ada Islamnya, dia bilang gitu. Nah saya senang malah, tapi maksudnya kan dari awal itu ketika ada pertemuan di Bandung saya sudah usulkan ke akademik kemenang di noti, tapi ketika dibuat lagi nomenklatur tetap aja ada Islam. Saya bilang untuk apa ada kata Islam, padahal sudah Islam itu sudah universitas Islam. Nah kecuali kalau PTU ingin mendirikan prodi perpustakaan Islam itu harus ada Islamnya gitu kan. Nah itu, jadi itu yang saya ini, karena ada satu kasus pada salah satu dari nomenklatur yang ada ini itu katanya nggak diterima oleh Pak PT, maka nanti kita akan juga mendiskusikan kira-kira jalan keluarnya seperti apa ya. Dan kalau memang nanti Islamnya dihilangkan itu saya senang sekali ya, bukan Islam substansinya, maksud namanya itu loh. Karena kami di Jogja udah merasakan ini, baru kemarin itu saya sudah dibully oleh setiap ada penerimaan PNS ataupun P3K itu pasti ada bully yang masuk. Jadi ada 3 yang komplain karena tidak diterima di statistik di Jakarta. Itu karena ada Islamnya katanya. Nah itu. Nah makanya kemarin itu beberapa yang saya diundang untuk review proposal pengajuan program studi baru, saya minta mumpun nggak moratorium langsung berhenti aja.
nggak usah tanggung. Makanya waktu itu Purwokerto maju dengan ini, dengan langsung berhenti. Nah kemudian terakhir kemarin ke Pak Wiji di Salatiga juga saya bilang gitu, nggak usah begini, sudah tinggal menunggu SK. Tapi yang sudah terlanjur nggak menjadi masalah, kita akan perjuangkan melalui asosiasi. Ya. Oke, saya kira itu mungkin dari saya untuk apa namanya nanti rencana agenda bagi aja menyesuaikan dengan waktu yang sudah ada. Iya. Oke, saya kira mungkin dari itu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Nazarudin dan juga Bapak Muhammad Bati yang telah bersedia untuk menjadi narasumber kita pada Rakernas ini. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Buah kelapa, buah pepaya. Kami saling menyapa pasti jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Nurdin Lago SAG SNA. Selanjutnya, sesi rapat kerja nasional Asosiasi Dosen Ilmu Perpustakaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Pada kesempatan kali ini kita menghadirkan dua narasumber akan dipandu oleh Ibu Dian Hasbina MIKOM. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kita bertemu lagi. Mungkin nanti ya dari aja saya lagi ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan waktu yang kita kejar-kejaran bisa kita usahakan semaksimal mungkin agenda kita pada sore hari ini. Baik, sesuai dengan programnya. Kita akan masuk pada sesi orasi ilmiah. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Nazarudin Musa, DI atau Dekan Fakultas Adab dari UIN dari Aceh, dengan temanya The Influence Digital Literasi and Digital Technology, Acceptance on Digital Field Among Digital Living. Itu yang akan disampaikan oleh Bapak Nazarudin. Kemudian nanti yang kedua narasumber kita Bapak Muhammad Bati, selain dari dosen ilmu perpustakaan di Adab Bintang Mulyo, beliau juga adalah sekretaris Komportais nilai 10 untuk silakan ya Pak ya Bapak Muhammad Bati, dengan tema materinya terkait dengan knowledge management dan artificial intelligence. Nah, baik, untuk menyingkat waktu Bapak dan Ibu, kita langsung saja pada narasumber pertama kita, Bapak Nazarudin, presentasi kedua kalinya ya Pak ya pada sore hari ini, dengan estimasi waktu kita usahakan sesingkat-singkatnya Pak, kalau bisa Pak. Baik Pak, silakan. Seminimalis mungkin. Jakarta. Ini berdiri juga untuk menghormati banyak senior saya. Oh iya, ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, tapi ini mungkin bukan karena dua kali, tapi karena memang agak sedikit makanya banyak. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, penghormatan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak Ketua ASTI, Bapak Profesor Dr. Nurdin Lago SAG SSMA kemudian juga kepada jajaran pengurus ASTI yang dalam hal ini saya diberikan pekerjaan yang luar biasa besar, dan bagi saya ini adalah keuntungan yang paling besar juga memilih prodi ilmu perpustakaan. Karena seandainya saya mungkin nggak memilih jurusan ilmu perpustakaan, nggak memaksa diri mengambil ilmu ini, mungkin saya tidak di sini hari ini dan saya tidak bisa pergi ke beberapa negara. Karena dasarnya saya adalah alumni bahasa Arab yang keinginan orang tua hanya untuk menjadi pemandu beliau pergi haji. Sementara saya di jurusan fisika, dan di fisika itu
IPK saya apa IPK itu naik apa ranking 1-2 ketika SMA, tapi ketika di bahasa Arab saya 40 dari 40 tidak pernah 39. Tapi berkat apa doa orang tua, dari situ saya lulus ke UI dengan kawan-kawan ini. Dari UI lah saya bisa pergi ke mana-mana, lulus sebagai menteri, dan sampai hari ini dipercayakan oleh kawan-kawan untuk berdiri di tempat ini. Jadi sebelum jauh ke sana, tentu terbagi penghormatan yang tinggi juga kepada para delegasi dari berbagai UI di seluruh Indonesia. Yang selanjutnya kepada Bapak narasumber yang kedua, Pak Muhammad Bakri, yang bersama hari ini, moderator Ibu Dian. Ya. Terima kasih waktunya. Dan kita paham bahwa suasana memang sudah sangat mepet. Perlu kami sampaikan, saya yang diminta kemarin itu judul disertasi, bukan judul presentasi. Jadi kalau judul presentasi itu mungkin saya nggak akan bahas itu di sini. Saya berencana akan limit pada 5 menit saja mungkin, tapi meng-highlight beberapa background kenapa penelitian ini jadi dan apa relevansi kepada ilmu kita. Dan itu salah satu poin keberanian yang harus dilakukan menurut saya oleh pustakawan Indonesia. Satu yang additional value yang harus ada adalah kemampuan foreign language. This is the need of these days, because when you have confidence to speak English, to speak Arabic in the international forum, for example, you will be confident. You are the librarian. Because the big issues today is when you feel the librarian in Indonesia, in your country, you will different professions. It's very low, and maybe it's not including in 100 top profession in Indonesia. Differently when you talk in abroad, for example, librarian is under 20. Ya, jadi begini, itu bukan mau show off juga, tapi maksud saya keberanian bahasa Inggris ini membuat kita tuh agak sedikit lega untuk jadi pustakawan pun bukan kali-kali, maksudnya itu salah satu ya. Yang kedua, poin saya adalah kemampuan teknologi informasi rela beradaptasi dengan perkembangan hari ini. Itu poin kedua. Yang poin ketiga adalah kepercayaan diri bahwa sebenarnya profesi ini secara agama, secara negara, secara internasional juga adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Itu poin yang ini. Tentu saya tidak meragukan skill kawan-kawan ketika bicara, apalagi yang alumni UPI itu skill organizing knowledge, organisasi informasi UPI Irma Utara itu menjadi modal yang tidak saya akan ragukan. Itu tidak asalkan salah klasifikasi dan teknis kategorisasi dan apalagi itu hebat ya. Jadi intinya 3 hal itu menjadi poin saya, supaya jangan lupa bahwa ini singkat aja, kalau perlu kita bicarakan terlalu banyak ya. Tapi yang paling penting adalah kita boleh, ini posisi saya sekarang, kita apresiasi Berners-Lee yang menemukan WWW atau World Wide Web, tapi kita juga harus, saya ya pribadi dan saya mengajar juga, kita harus lebih mengapresiasi Melville Dewey yang pada 1860 mungkin tidak ada dia, kita nggak tahu Library of Congress itu dicarinya bagaimana. Hari ini itu kecil ya, AI mau chatbox sekarang segala macam. Itu dulu belum ada apa-apa, tapi orang sudah mengorganisasikan pengetahuan, dan itu adalah kerja pustakawan. Oleh karena itu saya jangan lupa diri dulu, pustakawan kita harus tetap bangga, kita yang sudah mengolah ini, tapi teknologi membantu dan teknologi hanyalah alat-alat. Baik, sebelum melanjutkan ke sana, singkatnya ini adalah judul disertasi yang saya lakukan di PhD. Kenapa ini terjadi? Yang saya lakukan 3 hal. Satu, saya membaca, boleh dijalani. Saya punya slide. Fenomena hari ini memang internet itu tidak hanya merubah cara kita kerja, tapi cara menyimpan dan cara mengingat informasi juga berubah ternyata. Bahkan people tend to type of thinking on digital devices, so they rely on digital devices to be their own memory. Tadi itu menjadi 2 hal fenomena yang hari ini memang kenyataan seperti itu. Ya, yang mungkin isu yang paling utama ada 3 kalau kita baca yang berikut ini. Satu, we call nomophobia is no mobile phone phobia. You feel very worried when you have no mobile phone in your hand, so it doesn't work anything. Yeah, like you feel that this word is end, right? Oke, kedua, Google Effects, beda tipis. Kalau Google Effect ini kita sangat yakin bahwa Google itu akan menyimpan segalanya, meskipun sebenarnya tidak, karena di belakang itu orang kerja besok hilang, ada hilang semuanya. Dan yang ketiga,
isu adalah digital amnesia. Yang pertama riset itu adalah Kaspersky, yang dalam perspektif bisnis mereka anggap itu hal biasa. Artinya untuk apa kita ingat lagi, memang medianya sudah ada. Tadi Pak Irfan menanyakan ke saya, terus saya juga kayaknya enggak lagi lah perlu mengingat-ingat begitu ya, cenderung lebih mendownload atau ketika perlu kita cari. Problem di sini yang perlu kita garis bawahi adalah digital amnesia ini memang digital amnesia ini bukan lupa, tapi sengaja melupakan karena ketergantungan yang tinggi. Kita yakin sekali alat itu akan membicarakan kita. Kenapa problemnya dengan perpustakaan? Ketika literasi dimaknakan satu siklus yang dimulai oleh kesadaran akan keperluan sebuah informasi, maka yang kedua kita harus tahu di mana informasi itu berada. Yang ketiga bagaimana mencarinya. Empat bagaimana menyeleksi, menemukan yang sangat spesifik. Anda kemudian yang siklus ketiga, Anda akan membacanya, menyeleksinya, mengekstraknya sehingga menjadi satu quotation sehingga tidak plagiasi. Anda menulis presentasi. Siklus itulah yang kita sebut manusia literate hari ini. Tetapi ketika digital amnesia ini begitu perlu klik dapat tanpa melakukan verifikasi apapun, itu kita akan terjebak di dalam sebuah fenomena hoax yang sehari ini. Jadi ini yang menyebabkan saya coba tarik, kalau ini terjadi, terus ini pustakawan harus punya. Apalagi hasil survei yang kita lihat sama-sama, ketergantungan sangat tinggi ya. Ini meskipun pada 2015 ketika saya mulai kuliah, itu smartphone kita memori yang 30%. Jadi intinya, terus dengan gejala ini apa yang saya lakukan? Saya lakukan 3 hal. Satu, saya coba gejala di Amerika itu di Eropa ini ada 6.000 manusia di Eropa disurvei seperti ini. Ternyata di Winaran ini juga sama, bahkan lebih tinggi kejadian ini. Saya identifikasi aja kayak menyurvei seperti mereka survei. Jadi ketika itu terjadi, saya lanjutkan ke perdayaan kedua. Terus pengaruh nggak di digital amnesia atau Google effect itu kepada knowledge constructions? Bagaimana mengkonstruksi semua pengetahuan. Yang kedua, memory retentions. Jadi saya coba dengan 2 eksperimen. Yang satu, anak-anak yang teridentifikasi digital amnesia tinggi, high dependency on digital devices, saya taruh dalam satu ruang. Yang satu ruang lagi kita berikan alat. Apa yang terjadi? Ini perdayaan muda-muda, berhubung iman, berhubung Islam, dan segala macam. Yang kita kontrol itu boleh lihat HP ketika Anda tidak tahu, tapi tulis catatan kenapa Anda lihat HP. Yang tidak boleh kan memang tidak boleh lihat HP apa-apa. Apa hasilnya? Di rukun iman dia tulis nomor 4 saya lihat HP. Kenapa? Saya ragu misalnya apakah zakat atau haji, antara-antara itu, sehingga dia langsung lihat HP. Yang eksperimen yang satu lagi, dia coba berpikir. Dia 4 haji misalnya, pertama mencapai masa dan 2 sholat misalnya, puasa, zakat, seterusnya. Dia coba berpikir, tapi yang satu lagi tidak, langsung beralih. Jadi keinginan untuk mencoba berpikir, meletak memori dia itu kayaknya enggak, langsung alah ngapain lama-lama lah, seperti itu. Sehingga untuk hal yang lama-lama masalah agama saya pikir kan nggak boleh kita salah-salah, artinya harus ada yang tertanam lebih kuat di dalam memori kita. Jadi ini dasarnya. Yang kedua juga, memory retention itu apa? Memory retention itu tadi memory retention saya coba ulang. Tapi yang knowledge construction itu saya buat dengan ada satu video yang berisi ada, tapi nggak usah ini terlalu lama. Itu merek-merek terkenal tampilan di situ, kemudian ya itulah Coca-Cola, mobil-mobil mewah. Saya tanya 4 pertanyaan sama mereka. Apa judul video tadi? Itu jawabannya memang apa? Alat-alat mewah lah. Apa tadi? Iya, benda-benda terkenal lah. Mobil Hammer, branded. Terus kita tanya berapa branded tadi yang Anda ingat? Terus yang ketiga, coba Anda kelompokkan branding itu tadi, bisa ada pakaian, ada mobil, ada apa. Yang itu organization of knowledge, masuk mungkin memilah. Yang terakhir saya tanyakan, apa yang Anda bisa ambil simpulan dari 5 menit video yang Anda nonton tadi? Kita coba, mereka nonton selalu kan hari ini. Itu yang akan mereka urai nanti macam-macam.
ada hidup kapitalis dan seterusnya. Kita bandingkan dengan yang pakai internet, itu kadang-kadang menjelaskan terlalu banyak tetapi tidak relevan. Jadi ini gambaran umum dari desa saya, dan saya pikir seketika ini Ibu Bapak sudah tahu, ini kita tidak perlu, ini karena memang saya presentasi waktu sidang disertasi ya. Tapi yang terakhir yang mau saya sampaikan, atau menjalani aja Pak, enggak menjalani. Dalam berbisnis perspektif, dia anggap ini adalah sesuatu yang biasa, tetapi di dalam dunia akademis saya pikir enggak. Jadi yang mereka khawatirkan, mereka nggak pakai antivirus itu aja. Padahal kan urusannya bukan dengan virus, tapi dengan kosongnya memori, kita tidak punya daya kritis, dan terhadap sebuah informasi itu menjadi bahaya. Kesimpulan terakhir yang mungkin boleh lanjut aja ya, karena ini atau tidak usah tekan begini juga boleh. Jadi apa yang menjadi gap saya teliti memang tidak, atau sedikit dari atas Pak, yang gap tadi belum banyak yang teliti memang masalah ini, dan berbeda perspektif juga. Ada satu lagi. Ya ini mungkin yang menyebabkan, tapi sekarang itu tidak ada, setuju Pak. Digital amnesia itu juga nggak dianggap hal biasa. 82% anak-anak kita juga menganggap itu normal. Kenapa? Karena untuk apa kita bebani memori ketika dia sudah ada di depan mata. Tapi kita perlu lihat lebih banyak lagi dalam perspektif akademik, apakah hal ini dalam konteks perpustakaan apa yang bisa dibantu. Ternyata literasi digital itu menjadi obat, meskipun tidak mujarab sekali. Oleh karena itu kenapa nanti literasi digital saya coba uji bagaimana pengaruhnya bagi orang-orang yang tinggi literasi digitalnya, rendah digital amnesia dan dirinya, dan bagi orang yang tinggi literasi digitalnya juga akan dia berpengaruh kepada terhindari dari penyelesaian penggunaan informasi yang salah. Jadi kesimpulannya seperti itu Bapak Ibu. Yang paling penting menurut saya di sini, pustakawan itu perlu lihat go lebih keluar dari kebiasaan, apalagi dengan pemikiran kita ini pustakawan memang benar-benar itu nggak mungkin. Saya pikir ini yang menjadi beberapa poin penting, bahwa literasi digital kalau pemerintah sekarang misalnya sudah melakukan lewat Kementerian Riset ini seperti yang dipresentasi awal tadi, kita tuh di perpustakaan menjadi lebih penting untuk meningkatkan hal ini. Ya, simpel-simpel aja. Misalnya termasuk kan kalau pemerintah dan pasar digital ethics, digital skills, digital satu lagi culture. Yang paling rendah kan safety. Orang masih belum takut menyebarin informasi pribadi di internet dan seterusnya. Jadi karena itu saya pikir poin ini menjadi satu tugas baru pustakawan untuk lebih menggerakkan ke proteksi informasi. Saya pikir demikian ya, karena hasil riset yang itu nanti saja sebagai kesimpulan. This finding over the wider space for all parties such as government, educators, librarians, across time, space, and location. Jadi ini hal yang bukan hanya untuk kita. Semua orang di seluruh dunia harus melakukan hal yang sama. Yang kedua, digital amnesia itu cenderung lebih besar risikonya daripada manfaatnya. It can be anticipated by promoting more digital literacies competencies program for all efforts in all institutions. That's all from me. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemaparannya, sebelum kita masuk untuk diskus, kita lanjut dulu kepada narasumber kita kedua, Pak Fatih, untuk menyampaikan pemaparan materi. Silakan Pak. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua SIP, Profesor Nurdin Laugu, Bapak Ibu para Ketua Departemen, Bapak Ibu para Dekan dan hadirin yang berbahagia, serta narasumber sebelumnya Bapak Nazarudin Musa yang menjawab fenomena yang mau saya ketekankan ke Bapak Ibu semua. Kita pada hari ini bukanlah riset tapi kekhawatiran kita semua mengenai AI dan bagaimana ke depan dengan ilmu perpustakaan yang kita bidangi pada hari ini, Bapak. Saya berangkat dari knowledge management, berawal dari sebuah kekhawatiran saya pada tahun 2012. Itu saya mengkhawatirkan bagaimana organizational memory loss
pengetahuan lokal akan hilang, dan saya berpikir yang paling penting adalah how to preserve tacit knowledge, dan itu kita berangkat dari knowledge management yang dikenalkan oleh Kiichiro Nonaka. Ibu Bapak berbicara masalah artificial intelligence dari kemarin, ada dari tadi pagi sudah banyak sekali yang memaparkan, dan saya akan mengulas sedikit saja. Simpelnya kita sudah memakai AI itu dalam kehidupan sehari-hari. Sadar atau tidak sadar, Ibu Bapak, tadi yang disebut oleh Pak Nazar digital amnesia, kalau dulu kita mencatat nomor telepon bahkan menggunakan yellow page, pada hari ini kehilangan handphone, kita sudah kehilangan segalanya. Jadi storage kita itu sudah di handphone, dan bahkan kita lebih beli cloud dibanding pada yang lain-lain di penting Ibu Bapak. Nah, konsep AI pertama kali itu dikenalkan pada tahun 1956. Saya mengajak Ibu Bapak melihat AI transformation ini, dan kita sudah masuk pada tahapan yang 2020, di mana teknologi AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor. Nah, kemarin-kemarin itu sudah ribut ya, ada ChatGPT, ada bisa mahasiswa kita tuh request paper dan bisa memasukkan soal jadi sejam dan segala macam. Bagaimana dengan etika akademik dan segala macam. Di dalam kegiatan knowledge management, sebenarnya itu artificial intelligence sangat membantu baik dalam knowledge storage, knowledge retrieval, dan knowledge organization. Nah, saya bertemu sebuah paper teman-teman dari India ini menjelaskan bagaimana artificial intelligence dalam implementasi AI dalam knowledge management. Ibu Bapak, ini keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh kita memanfaatkan artificial intelligence, kita bisa memprediksi dan berbagai macam. Intinya AI merupakan salah satu tools yang membuat efisiensi. Dan bagaimana penerapannya di perpustakaan, kecerdasan buatan ini sudah diintegrasikan di perpustakaan pada hari ini dalam pekerjaan kita sehari-hari. Contohnya pekerjaan-pekerjaan yang automatically without thinking itu kita sudah serahkan kepada robot untuk melakukannya. Dan saya langsung ke sini, perbedaan traditional knowledge management dan big data based knowledge management. Di knowledge type itu yang tradisional kita masih bicara masalah pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit. Sementara di big data atau di AI itu kita sudah bicara masalah proses real time dan bagaimana penggunaan pengetahuan secara efektif. Di tradisional itu semua sistem tradisional, di AI butuh analisa kita dan membutuhkan bahasa mesin. Nah, dua tipe ini kita bedakan dengan tiga hal. Ada yang namanya data science, ada AI, dan ada machine learning. Saya rasa Bapak semua sudah biasa sehari-hari mengenai ini, dan ini potensial dalam implementasi knowledge management dan memanfaatkan AI. Bapak Ibu, dalam knowledge creation kita bisa melihat bagaimana kita dapat mendorong tumbuhnya teman-teman baru dan berkolaborasi, knowledge storage and retrieval. Bapak Ibu, kita sudah melihat juga bagaimana kita dengan mudah memanggil berbagai dokumen, dan knowledge sharing. Knowledge sharing kalau dulu biasa dalam bentuk pelatihan, rapat, seminar, lomba karya, pada hari ini kita bisa share berbagai informasi apapun dengan menggunakan media apapun, bisa melalui Zoom dan berbagai macam. Nah, potensinya lebih mudah dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada, dan implementasinya juga lebih mudah. Ibu Bapak, ada beberapa hal yang perlu kita cermati antara AI rules dan human rules. Ini perbedaan, dan kita memang perlu menjaga mengenai etik dari penggunaan artificial intelligence di knowledge management. Ini organizational change ini menggunakan AI. Pertama, manusianya bagaimana cepat ya kita untuk sharing. Kalau dulu kita hanya dalam satu organisasi, dalam satu komunitas, hari ini kita bisa share dengan siapapun, tidak ada border lagi kita untuk bercerita dengan siapapun. Infrastrukturnya juga lebih terfasilitasi dengan baik, dan prosesnya tentu lebih baik. Nah, ini mungkin yang perlu kita diskusikan, Bu Bapak, bagaimana dengan perpustakaan ke depan itu kira-kira seperti apa. Saya mengutip dari IFLA saja dengan statement IFLA mengenai artificial intelligence. Mari kita bantu para pengguna perpustakaan untuk mengembangkan literasi digital. Tadi Pak Nazar Musa sudah cerita banyak, ini jawabannya memang literasi digital. Yang kedua, kita terus fokus dalam upaya untuk meningkatkan pembelajaran seumur hidup, lifelong
kebetulan nih, dan pengguna perpustakaan untuk memanfaatkan ini hanyalah sebatas teknologi. Jadi banyak sekali orang mungkin bilang artificial intelligence itu is everything. Bagi saya tidak, dan kita juga perlu mengatur atau membuat kebijakan-kebijakan dalam penggunaan artificial intelligence dalam knowledge management. Saya rasa begitu, dan mungkin Bapak Ibu kita perlu pada hari ini mendapat masukan banyak. What next? Library itu masih butuh nggak ya? Nah, ini pertanyaan mahasiswa saya di kelas. Pak, kalau sudah ada artificial intelligence itu library masih butuh nggak ya? Kita kalau keluar negeri itu kan nggak pakai cap paspor lagi Pak, semua sudah pakai mesin. Teller sudah tidak ada lagi dibutuhkan. Sekarang semua stop dan segala macam. So what next library? Khususnya reference library kita masih perlu nggak Pak? Nah, ini mungkin yang perlu kita diskusikan. Bagaimana dengan nasib para knowledge manager, information manager yang ada di berbagai perusahaan jika sudah ada AI seperti ini? Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadli untuk pemaparan materi ini. Kayaknya dari semua ya Bapak dan Ibu dengan kali. Baik, dari Pak Nazarudin tadi beberapa poin atau yang bisa kita highlight terkait dengan pertama itu bahwa yang namanya pustakawan ya, mau tidak mau kita harus memiliki beberapa skill dan kemampuan, mulai dari kemampuan berbahasa, kemudian kemampuan teknologi informasi, dan juga harus percaya diri ya Pak ya. Yang pasti yang namanya teknologi itu hanya sebatas tools. Nah, jadi Bapak Ibu pustakawan kita tidak boleh takut, karena yang namanya teknologi itu hanya sebatas tools, dan literasi digital pada dasarnya bisa menjadi salah satu obat. Hal yang sama juga dipaparkan oleh Pak Fadli. Beliau menyampaikan bagaimana fenomena saat ini, kekhawatiran kita terkait dengan perpustakaan, kemudian AI ya yang sedang digaung-gaungkan. Nah, di sini juga Pak Fadli menyampaikan bahwa pada dasarnya AI juga memiliki keuntungan dalam ranah perpustakaan, di mana AI itu juga menjadi tools untuk efisiensi, dan dengan AI juga membantu tumbuhnya pengetahuan-pengetahuan baru. Dan seperti kita sepakat dulunya bahwa literasi digital itu menjadi salah satu poin penting yang menjadi kajian kita pada saat ini. Baik, sebelum kita masuk pada sesi selanjutnya, Bapak, ya Bapak dan Ibu, perlu kita diskusi Pak? Oh, 2 maksimal ya Pak, jadi udah dibatasi. Cuma 2 pertanyaan yang bisa kita kasih ke Bapak dan Ibu, silakan. Baik Pak, yes. Ya Bapak. Oke, udah stop ya Pak. Ya, silakan Pak. Dari kita untuk kita nih. Dari kita aja. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Ivan Mulyadi dari Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Arab dan Humaniora UIN Al-Azhar Makassar. Saya stressing saja bahwa kita sudah sepakat bahwa memang terjadi perubahan transformasi. Nah, persoalannya sekarang bahwa kita ada di dalam satu organisasi atau dalam satu asosiasi ASDIP yang mana kita diberi tanggung jawab, kita diberi amanah untuk bagaimana membuat kompetensi dari bagaimana membangun kompetensi dari alumni-alumni kita yang notabene itu adalah mempersiapkan mereka dengan berbagai macam perubahan-perubahan akibat dari kemajuan teknologi informasi. Saya berikan contoh misalnya, mungkin di antara prodi-prodi masih ada yang mengejarkan tentang bagaimana itu koleksi referensi tentang biografi, bagaimana tentang ensiklopedia, kamus dan seterusnya. Nah, itu kita basisnya sangat tradisional sekali.
ketika misalnya kita menjelaskan kalau mau mencari arti kata mau kemana ke kamus, sekarang anak-anak sudah pakai digital semua. Untuk apa kita mengajarkan itu? Ketika misalnya ada orang yang anak-anak ingin bertanya ini terdapat di mana, siapa itu misalnya Bung Hatta. Sekarang dengan gampangnya kita tidak perlu menerangkan bahwa itu ada di biografi, itu harus ke biografi. Tetapi mereka langsung connect dengan internet Bung Hatta. Tidak perlu mereka tahu bahwa biografi itu fungsinya untuk ini. Nah, bagaimana perilaku-perilaku tersebut yang notabene kita sebagai alumni, sebagai dosen ilmu perpustakaan yang bertanggung jawab untuk membekali kompetensi alumni kita, mengantisipasi, membantu pemakai-pemakai yang telah banyak mengalami perubahan perilaku informasi. Itu barangkali saja yang menjadi concern saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Tadi sudah dengarkan dua materi, kemudian tema besarnya artificial intelligence, dan ini dari semenjak awal kita ingin menggagas, kemudian kita jadi perdebatan tema ini pengen dimunculkan, gitu kan. Lalu kemudian juga dikaitkan dengan moderasi beragama, itu nanti yang ingin saya tanyakan. Dan tentang artificial intelligence juga ini dari dulu sudah saya juga sempat banyak pencerahan dari Prof. Nurdin ketika masih di perkuliahan juga sempat berbicara tentang artificial intelligence ini. Dan tentu kita juga sepakat ya bahwa artificial intelligence itu kan kecerdasan buatan. Dulu kita manusia yang dianggap paling cerdas, natural intelligence, dan itu kan hanya manusia. Lalu kemudian ada artificial intelligence itu kecerdasan buatan, dianggap sebagai ruh teknologi. Teknologi akan punya ruh, punya nyawa ketika dikasih artificial intelligence itu, atau dalam bentuk nyatanya aplikasi itu kan. Ada handphone hanya sebagai alat untuk telepon, tapi ketika dikasih map, jadi dia cerdas seperti manusia. Nah, lalu kemudian berkembang, tadi juga ada di materi, ketika artificial intelligence sudah berkembang, ada yang tadi amnesia digital, ada yang stres, teknostres, ada yang determinasi. Nah, itu semua muncul, dan negatif dan positif. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan, positif dan negatifnya artificial intelligence ini, kemudian juga bagaimana menyikapi itu dengan sudut pandang agama. Kebetulan ada moderasi beragamanya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dijawab saya Pak Fadli dan Pak Jafri. Jadi silakan Pak. Baik, ini dari Pak Irfan tadi kamu dijawab Pak ya. Kita sepakat juga ketiga. Betul ya. Jadi yang disampaikan tadi Pak Irfan menurut saya memang perlu menjadi perhatian kita. Saya fokus dulu ke masalah ini. Tanya satu, memang jawabannya kalau kita tanya pada AI seperti itu hari ini, kalau saya kita sebut apakah menggunakan AI itu satu belajar atau belajar moral, dia akan jawab juga. Terus saya sama dia kita bisa tanya. Tapi kalau saya nggak tanya soalnya, dia jawab. Saya adalah alat kan. Itu saya tidak tahu dan banyak hal tidak data. Maka oleh karena itu disarankan Anda tetap menggunakan informasi dan referensi yang tepat untuk melihat. Jawaban dia itu sangat logik juga. Artinya, dia sendiri kalau ini jadi jawaban menurut saya itu. Terus ketika kita hubungkan ke moderasi beragama, dalam perspektif saya pernah bicara dengan Pak Sebudin dulu itu. Moderasi beragama sebenarnya itu masalahnya apa ya? Promote your Islamic value to the world with your moral and value and actions. Jadi Islam sudah final, sudah oke kali itu. Tinggal kita itu usahawan itu ukurannya apa? Pilihlah informasi yang betul-betul benar, yang terseleksi. Itu kan tugas kita.
We are information specialist. Itu yang mungkin menurut kita perlu kita tanamkan di kepala anak. Kita tidak berdebat lagi di format. Formatnya digital atau e-books atau enggak e-books gitu ya. Sebenarnya itu Anda aja mau nyaman dengan digital atau enggak. Tetapi yang intinya adalah the quality of information dan the quality over quantity. Jadi kita kualitas itu lebih penting daripada kuantitasnya yang memang sangat banyak hari ini. Jadi saya pikir dua hal itu peran wisatawan dalam moderasi beragama itu sangat penting ketika hari ini mungkin kita berapa banyak orang barat yang salah paham tentang Islam karena media mereka menyalahkan informasi tentang Islam, tapi berapa banyak juga hari ini mereka yang sudah berbondong-bondong masuk Islam karena ada informasi yang benar datang ke telinga mereka. Saya pikir itu dua hal yang saya jawab. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai yang paling kecil saya cuma mengucapkan Pak karena udah dijawab sama yang senior. Pak Ivan, mungkin kita semua Bapak Ibu asosiasi ini kita perlu memikirkan bagaimana proyeksi 10-15 tahun ke depan kurikulum yang kita ajarkan sekarang itu masih relevan 10-15 tahun ke depan. Saya masih mengingat waktu Bu Dia belajar BDC 21 itu sudah saya udah pakai IDDC Bapak Ibu. Nah, persis seperti yang Pak Ivan sampaikan, pada hari ini dulu kan kita belajarnya Desiderata Pak, itu masih tahun 2010 saya mahasiswa. Hari ini sudah ada P2P, copy catalog dan segala macam. Nah, artinya kita perlu merumuskan bersama arah ilmu perpustakaan kita ini ke arah mana, apakah library and human interaction atau ke arah mana mau kita giring bersama-sama. Jadi 15 tahun ke depan itu lulusan-lulusan masih terpakai. Yang kedua, menggunakan AI itu contohnya tadi nggak ada lagi yang sekarang ya beli ensiklopedi saya di rumah tuh nggak disentuh-sentuh Pak, karena sudah ada Siri, sudah ada OK Google. Anak saya 5 tahun itu dia sudah bisa balas WhatsApp menggunakan voice typing. Nah itu lonjakannya mengerikan sekali. Jadi sekalian sama Pak Mulyadi juga sama Pak Mulyadi yang perlu kita tekankan adiknya Tapi yang jelas bukan saya lagi. sama dengan Pak Nazar tadi, yang perlu kita tekankan adalah bagaimana digital ethic ini kepada seluruh pengguna teknologi, dan teknologi itu kita tekankan bahwa hanyalah tools. Saya sering kali berdebat dengan teman-teman yang lulusan IT ya Pak, IT is everything. Saya bilang no, the most important is information. Informasinya lebih penting. IT itu kamu cuma alat. Nah itu yang paling perlu Bapak Ibu, sehingga hari ini kita bekerja dengan voice typing, kita mau tulis paper dengan menggunakan AI Elicit, kita mau cross check kita punya paper itu menggunakan Grammarly. Nah banyak sekali AI yang dapat membantu kita. Nah tapi kita memposisikannya pada tataran tools, alat. Saya masih ingat komponen knowledge management itu kan ada people, application, and management. Nah AI itu kita masuk di dalam application ini mungkin Pak. Itu saya rasa Baik, terima kasih. Aplaus untuk kedua pemateri kita. Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara untuk orasi dan ilmiah kita. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kita semua. Sampai jam ini ya, sore ini udah mau maghrib, masih duduk ya, masih